Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023 ini. Semoga di tahun 2023 ini kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu menuntun dan melindungi kita dalam kehidupan kita. Ya, pertama-tama tahun 2020 saya bersaksi, pernah saya bersaksi bahwa untuk memasuki tahun 2020 itu berat sekali, gelap. Saya melihatnya gelap. Karena di tahun 2019 itu berkatnya itu melimpah sekali. Ternyata baru sekarang setelah melalui tahun 2020 baru saya merasakan, oh ternyata tahun 2020 itu tante tinggal di bulan Januari. Terus di bulan Maret ada kejadian COVID mulai melanda. Terus kita dirumahkan kan, semua kerja juga tidak. Saya berpikir, oh ini mungkin yang Tuhan kasih buat saya, buat kami sekeluarga, bahwa saya tidak mau melangkah di tahun 2020. Karena 2020 itu terasa gelap buat saya. Tetapi dengan kita melalui hari lepas hari, bulan demi bulan, orang-orang banyak yang berdampak, kena PHK lah, nggak ada penghasilan segala macam. Tapi kami bersyukur, keluarga kami, saya dan suami saya tetap bekerja, walaupun boleh dikatakan untuk saya sendiri ya, saya merasakan 3 tahun saya tidak naik gaji. Terus terang saya tidak naik, penghasilan saya tidak bertambah. Tapi saya bersyukur Tuhan tetap pelihara. Kalau suami saya tiap tahun dia ada penambahan walaupun hanya sedikit. Saya tetap bersyukur karena kami sekeluarga mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di tahun 2022 ini kami merasakan, di awal tahun itu kami merasakan sukacita, kami merasakan kesenangan. Tetapi setelah kami merasakan 1 bulan pertama, terus terang kami kena COVID sekeluarga, keluarga besar malah. Tapi bukan karena kami saling mengunjungi, tidak. Itu kita bilang sekeluarga ini sakit COVID berjamaah, karena di Dago kena, di Curug kena, semua kena, keluarga besar kami, termasuk mama kami kena. Tapi bapak kami nggak kena waktu itu. Tapi terakhir dia kena positif, kita udah negatif semua, dia positif, tapi kita nyemplung lagi untuk ngurusin bapak kami. Setelah 3 minggu, lumayan lama tuh beliau kena COVID terus negatif. Setelah negatif, kami berharap dia akan sembuh pulih. Keadaannya merosot, kami mau bawa ke rumah sakit, waktu itu bawa ke rumah sakit, nanti kalau ada apa-apa nanti langsung dibungkus gitu kan rumah sakit sekarang lagi mengada-ada dikit-dikit COVID gitu, padahal COVID udah negatif gitu kan. Terus kami sekeluarga memutuskan untuk dirawat di rumah, ada di rumah. Tapi bapak kami ini ada permintaan, saya mau ketemu dokter. Padahal kalau diajak berobat nggak pernah mau, tidak pernah mau dia diajak berobat. Jadi obat selalu saya kirim, saya minta sama dokter, dok perpanjang obat gitu kan. Tapi itu dia minta, saya mau ketemu dokter. Udah ketemu dokter ya pak ya. Udah ketemu, saya bawa hari Sabtu itu ketemu dokter. Saya bilang boleh nih, dengan kursi roda jalan juga nggak bisa gitu kan. Terus kata perawatnya nggak apa-apa, dokternya nerima kok bawa. Ya udah, harusnya itu kriteria masuk IGD, bukan masuk poli rawat jalan. Ini dokternya meng-ACC punya rawat jalan. Masuklah ke rawat jalan. Dokter itu masih pengharapan pasca COVID itu 3 bulan. 3 bulan pasti sembuh gitu kan, atau tidak gitu kan, tergantung nanti kondisi pasien itu. Setelah pulang dari dokter, dia merasa ngeres sakit gitu kan. Tapi pada saat itu semua anak 1 sampai 7 orang kita sama cucu semua datang kumpul hari Sabtu itu. Setelah hari Sabtu itu, dia sempat bilang sama kakak saya mau dokter datang ke sini. Dia datang ke rumah. Saya bilang ini apalagi mintanya gitu. Udah setelah pulang tuh, saya mau dokter ke sini. Sampai kakak ipar saya datang. Oh itu dokter sudah datang ya, dokter sudah datang. Padahal baru jadi dokter gitu kan. Terus setelah itu kita tidak menyangka dan tidak menduga ya. Pagi-pagi jam 3 kita ditelepon bapak sudah nggak ada. Mungkin itu yang dia inginkan terakhir kali di hari Sabtu ya. Semua saudara kandung saya bilang, kok bisa, kemarin katanya 3 bulan. Tuhan yang punya kuasa.
Dan dia dipanggil Tuhan pada hari Minggu. Pas hari Minggu, pas om itu khotbah tentang Taman Eden. Yang dua itu disalib, terus dia bikin Daud ya. Khotbah itu saya ingat sangat ingat sekali itu. Terus saya meninggal, saya bilang mungkin ini udah saatnya dan waktu yang tepat di hari Minggu pagi-pagi. Terus setelah kita kumpul, akhirnya saya suruh bawa jenazah, suruh dibawa ke rumah sakit dengan bagaimana ceritanya. Saya bilang harus dokter yang datang. Akhirnya dokter itu datang, ambulan datang ke rumah papa saya. Itu berarti bapak saya kepenuhan. Oh, datang dokter ke rumah, itu permintaan dia juga kan. Akhirnya datang juga itu dokter untuk memeriksa dan mengeluarkan surat kematian dari ayah saya. Setelah itu, namanya kita belum pernah merasakan kedukaan, saya bingung, saya telepon om. Akhirnya pas sudah dibawa ke rumah duka, om yang ini harus ini, oh harus aturnya seperti itu. Saya nggak ngerti itu pada saat bapak saya meninggal kita harus bagaimana gitu kan. Sampai agak siang baru dibawa. Karena harapan kami itu di rumah sakit, di rumah duka Buntek, dia bisa terima. Ternyata dia tidak terima. Karena apa? Karena bapak saya orang Batak. Di situ, iya. Di situ saya sakit hati bener. Ini orang yang tidak menghargai membeda-bedakan ras, berarti kan. Namanya siapa? GT Saragi, orang Batak ya, nggak bisa di sini. Itu langsung begitu. Kita bingung mau kemana lagi. Akhirnya satu-satunya rumah duka kan Oasis. Ya udah kita masuk Oasis dengan perbedaan harga yang lumayan tinggi dari Buntik dia sama Oasis. Tapi kami percaya udah yang penting bapak saya keurus dengan baik. Bapak saya tidak punya tabungan karena dia purnawirawan. Dia tidak punya tabungan dan kami anak-anaknya juga tidak ada yang berlebih. Ibaratnya seperti itu. Tapi akhirnya di Oasis itu berjalan dengan baik sampai papa saya dimakamin, semua berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan sampai sekarang bapak saya meninggal, justru bapak saya punya tabungan untuk mama saya. Dari hak-hak pensiunannya itu, dari uang duka itu, bahkan dia mempunyai tabungan untuk istrinya, gitu kan. Itu saya bersyukur banget, itu di luar dugaan kami semua. Kami bersyukur anak-anak tidak dipersulit dan proses pemakaman pun berjalan dengan baik. Itu kedukaan yang kami alami sekeluarga, terasa sangat mendalam. Banyak orang bilang usia udah tua ini, katanya gitu. Saya merasakan gimana orang yang meninggal saat muda, masih muda, mungkin kehilangannya lebih parah dari saya kali ya, dari saya gitu. Kita berusaha menerima apa yang Tuhan beri, menerima apa yang terbaik buat kita, Tuhan yang kasih itu semua. Itu dalam kebutaan kami. Tapi di sisi lain Tuhan memberkati kami secara luar biasa. Berkat Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini luar biasa buat keluarga kami, di mana kami bisa pulang ke Kalimantan untuk menengok mertua di sana. Bukan suatu hal yang mudah karena biayanya itu cukup banyak. Kami sekeluarga berat malah ini masuk kuliah, kami bisa pulang ke kampung untuk menengoki mertua kami di sana dan mereka keadaan sehat. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan. Kalau dibilang Bapak Ibu gaji kami berdua itu tidak lebih banyak, tapi kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Yang ada kesaksian yang soal perpuluhan betul. Saya bukannya kenapa-napa ya. Dengan perpuluhan yang kita kasih, Tuhan akan pelihara kita dalam segala hal. Apapun itu Tuhan pelihara. Kalau dibilang gaji, saya tidak tahu, saya tidak naik gaji. Tapi berkat Tuhan yang ada dalam hidup saya dan suami saya. Masukin tahun ini, kita libur kemarin, kita jalan ke Jogja. Balik dari situ saya bilang sama suami saya, Pak, kita kerja lagi cari duit. Suami saya bukan bilang gitu. Jangan bilang cari duit yang cari kita. Itu dia bilangnya. Jadi kita punya prinsip, bukan kita yang mengejar materi, tapi materi itu datang sendiri buat kita, asal kita percaya dan setia kepada Tuhan. Semua biaya yang kami perlukan, apalagi untuk ini, masuk sekolah, masuk kuliah, bukan biaya yang mudah, bukan biaya yang murah gitu ya. Kami percaya Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Amin. Mungkin di luar sana bilang sok-sokan masuk binus, tapi kami percaya dengan apa yang Tuhan kasih, Tuhan tunjukkan, Tuhan cukupkan. Seperti dia masuk sekolah penabur gue kemarin, itu tidak biaya yang murah.
tapi Tuhan cukupkan semuanya sampai dia lulus. Sekarang dia masuk kuliah, saya yakin dan percaya ini pasti lulus pada saat yang tepat nantinya. Dan Tuhan akan mencukupkan semua biaya-biaya yang kami perlukan. Kalau dibilang kesaksian kebaikan Tuhan, ini sehari tidak cukup. Karena berkat Tuhan itu selalu banyak dalam hidup kami, dan kami merasakannya hari lepas hari. Itu kesaksian saya juga buat Otnil di mana sekarang sudah bisa belajar sendiri. Sampai saya tidak menyangka dia dapat ranking 4 kemarin. Biasanya dia ranking berapa belas gitu kan. Saya tidak nyangka dia dapat ranking 4. Sampai taruhan sama papanya, kalau ranking 4, 5 besar dapat hadiah gitu kan. Pas diambil rapotnya, nggak nyangka sama sekali, karena itu kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Asal kami setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan pelihara kami, dan komitmen kami tahun ini, kami akan tetap mengandalkan Tuhan apapun masalah dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, inilah kesaksian dari keluarga kami. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.